Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Maka sesuatu yang tidak mungkin masuk di akal manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ada makna-makna yang tidak bisa diwakili oleh kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili makna. Maka perlu diungkapkan dalam bentuk perumpamaan dan permisalan. Seorang laki-laki yang dikecewakan oleh seorang perempuan, budi baik, berbagai macam hadiah, emas, intan, permata yang diberikan tak lagi bermakna, maka kata-kata tak dapat mewakili perasaannya. Dia akan mengungkapkan dengan perumpamaan, cintamu bagaikan air yang jatuh ke daun keladi, jatuh tertumpah namun tak berbekas. Begitulah perumpamaan, begitulah contoh. Sehingga dengan perumpamaan yang singkat mengandung makna yang padat, berbekas di dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak sekali mengungkapkan permisalan, contoh perumpamaan. Perumpamaan membuat kita paham tentang sesuatu. Ada seorang laki-laki namanya Bal'am, ilmunya hebat, otaknya cerdas, tapi dia gunakan ilmunya itu untuk mengejar dunia. Lalu bagaimana perumpamaannya dalam Al-Quran? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami bisa angkat derajatnya tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tapi dia lebih memilih tanah hitam, rendah. Dia tidak mau naik ke atas walaupun ilmunya sudah hebat. Dia tidak mau naik ke atas. Walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dia memperturutkan hawa nafsunya, nafsu makannya, nafsu minumnya, nafsu seksual biologisnya. Maka orang seperti ini seperti apa perumpamaannya dalam Al-Quran? Famasaluhu kamasalil kalb. Dia seperti seekor anjing. Famasaluhu kamasalil kalb. Dia seperti seekor anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Andai kau lempar dia dengan kayu dan batu, dia tetap menjulurkan lidahnya. Andai kau lempar dia dengan apapun, dia tetap juga menjulurkan lidahnya. Perumpamaan orang yang kotor, orang yang rendah, orang yang hina, orang yang tidak bermartabat. Hewan yang dipilih Allah bukan babi, tapi yang dipilih adalah anjing. Kenapa? Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan iman? Terlalu panjang kalimat bercerita tentang iman, maka Allah berikan perumpamaan. Kasajaratin tayyibatin, pokok kayu yang kokoh dan kuat, akarnya tunggal menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, pucuknya sampai ke langit. Begitulah perumpamaan iman. Sekali la ilaha illallah, maka sampai mati tetap la ilaha illallah. Saat senang la ilaha illallah, saat susah pun tetap la ilaha illallah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan, contoh dan perumpamaan. Pemilihan itu bukan akal manusia, bukan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun umat Islam sampai,
maka yang pertama kalimat keluar dari mulutnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu seorang sahabat Nabi, panglima besar perang, jenderal bintang 5 bernama Amr bin As sampai ke Mesir, maka dia membangun Masjid Amr bin As. Setelah masjid dibangun, kalimat pertama yang berkumandang di Afrika Utara, negeri tertua penuh dengan peradaban, tempat Fir'aun berkuasa, hari itu kalimat yang berkumandang menggelegar di atas bumi Afrika, Allahu Akbar. Setelah nama Allah, maka nama Nabi yang paling mulia. Tidak ada alam semesta kalau tidak ada dia, tidak ada surga, tidak ada aras kalau bukan karena dia. Maka kalimat yang paling tinggi setelah Allah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Tapi ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut anjing dalam satu ayat surat Al-Kahfi yang dibaca pada hari Jumat, siang Jumat, petang Jumat. Yang sudah membaca surat Al-Kahfi hari ini alhamdulillah, yang belum membaca selesai sholat Jumat segera dibaca sampai nanti petang asar, ba'da asar hari Jumat, waktu mustajab berkabulnya doa. Jangan sampai tenggelam matahari Jumat kita belum membaca surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi ayat 22 berulang kali Allah menyebut makhluk ini. Mereka mengatakan 3, padahal ada yang keempat anjingnya. Mereka mengatakan 4, padahal ada yang kelima. 5, ada yang keenam. Mereka mengatakan 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Mengapa makhluk yang hina, yang rendah ini disebutkan Allah berkali-kali dalam satu ayat, dalam satu surat? Bukankah dia makhluk yang najis berat? Bukan dia makhluk hina dalam ayat lain? Allah ingin menunjukkan walaupun seekor anjing, tapi kalau dia mengawal Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang memperjuangkan agama Allah, diangkat Allah derajatnya. Itulah mengapa sebelum melangkah kaki kita katakan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dari bumi Lancang Kuning aku akan pergi ke bumi Pasundan. Aku akan menemui saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kulangkahkan kakiku atas namamu ya Allah. Yang akan kusampaikan adalah kalammu ya Allah. Yang akan kuceritakan adalah sabda Rasulmu ya Allah. Jangan sampai aku salah ucap, salah kata. Kita selalu berdoa meminta bimbingan Allah. Sampai-sampai sebelum membaca Al-Quran pun tetap dikatakan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ, kalau kau mau baca Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, minta lindung kepada Allah. Supaya apa? Jangan salah faham, jangan salah pikir, jangan salah omong. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Maka sesuatu yang tidak mungkin masuk di akal manusia, karena tidak akan mungkin terjadi menurut akal logika manusia. Seruan yang tinggi, yang hebat, yang gagah perkasa, ketika anak manusia lahir, pertama kali matanya melihat dunia, yang dibisikkan ayahnya pertama kali telinganya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Dan di saat ayah akan mati, meregang nyawa, tatapan yang terakhir dia lihat adalah tatapan anak lelakinya yang dulu menatapnya pertama kali lahir ke dunia. Suara yang ingin dia dengarkan adalah suara anak lelakinya yang dulu dia azankan saat lahir ke dunia. Maka kalimat yang dia bisikkan ke telinga ayahnya adalah la ilaha illallah. Itulah mengapa kita rindu pada kalimat itu. Kemanapun kita pergi, ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, kita akan melihat jam dan akan bertanya, mengapa azan belum berkumandang?
Mana kalimat-kalimat itu? Sampai masanya nanti kau akan terbujur kaku di ruang ICU. Di saat itu anak menantu sibuk dengan dunianya, kau sendirian di dalam tempat yang sepi di tengah keramaian. Dunia masih hiruk pikuk. Tapi saat itu sayup-sayup suara azan berkumandang dari menara masjid, mencuri-curi masuk ke tepi jendela yang tertutup rapat. Tapi karena mikrofonnya masih keras, dia masih masuk ke ruang ICU. Hayya 'alas shalah. Saat itulah kau baru meneteskan air mata dan berkata, la haula wala quwata illa billah. Tapi apakah di zaman kita nanti masih ada suara itu masuk ke telinga kita? Tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Ada 5 pertanyaan. Satu kotak pertanyaan di belakang tidak lagi dijawab karena isinya tentang anjing semua. Di mana batas moderasi beragama agar tidak terlalu ketat dan tidak juga terlalu longgar? Yang terlalu ketat mengatakan kalau tidak seagama denganmu halal darahnya, pancung kepalanya, maka ini ekstrim. Yang satu lagi mengatakan kita sama-sama manusia, maka boleh melakukan apapun yang kita suka. Ini pun juga ekstrim kiri, liberal, sekuler. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian pertengahan. Dalam urusan sosial ada kematian, ada pernikahan, dalam hubungan bertetangga, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau tetanggamu, kawanmu, sahabatmu, orang sekantor denganmu, satu sekolah denganmu, satu kampus denganmu, berbeda akidah denganmu, dia tidak mengusirmu dari kampungmu, dia tidak memerangi kamu, antabarruhum, buat baik kepada dia, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada dia. Boleh berbuat baik dan bersikap adil selama dia tidak memerangi dan tidak mengusir kita dari kampung halaman. Ini yang disebut dengan hubungan sosial. Adapun kalau sudah masalah ritual, masalah ibadah, masalah rumah tempat yang disucikan Allah, maka tidak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma battum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum. Islam ini bukan agama kemarin sore. 1443 tahun, 14 abad, masuk abad ke-15 berjalan. Di India dia pernah berkuasa, di Mesir dia berkuasa, di Eropa Andalusia dia pernah berkuasa. Bisa sejalan, bertetangga dengan berbagai macam. Di India dengan Hindu, di Eropa dengan Kristen, Katolik dan Ortodok, bisa berjalan bersama. Jangan ajari ulama kita tentang berinteraksi sosial dengan berbeda agama. Kita jaga ini, kita jelaskan ke anak-anak kita supaya mereka tidak terjerumus ke ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Semua yang ekstrim tidak baik. Yang baik itu es krim. Itu pun jangan banyak-banyak, bisa panas dalam dan batuk. Saya tahu Bapak Ibu akan masuk ke tempat beribadah. Bekerja itu beribadah karena mencari makanan yang halal. Tangan Bapak mungkin kotor, tapi duitnya bersih. Betul? Pakaian mungkin kotor, tapi hatinya insya Allah bersih. Innallaha thayyibun, Allah suka yang bersih. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang bersih-bersih. Wa anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, yang bersih-bersih. Kulu, makanlah, min thayyibat, yang bersih-bersih. Yang kotor-kotor tempatnya juga nanti di tempat yang kotor, neraka jahanam. Jaga makan, atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabat da'wah, insyaallah doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jadi penceramah jangan angkat-angkat, bangkit-bangkit khilafiyah. Kalau mau membahas khilafiyah, bahas menurut 4 mazhab. Dari maghrib ke isya, pembahasan kita malam ini adalah tentang masalah wudu, perbedaan wudu Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Jangan satu mazhab diangkat, yang satu mazhab dikatakan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar.
ini masalah khilafiyah. Maulid Nabi khilafiyah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada dalilnya. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, ada dalilnya. Jangan mentang-mentang kau punya guru mengatakan tidak ada maulid, lalu kau katakan semua orang yang maulid masuk neraka jahanam. Jangan bangkit masalah khilafiyah. Kalau mau membahas khilafiyah, sebutkan menurut semua mazhab. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat antar ulama? Kalau pendapat itu masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara mazhab Maliki dengan Hanafi, Hanafi dengan Hambali, Hambali dengan Syafi'i, maka semuanya masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim, mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanafi dengan Hambali, bismillah nyesir. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan mazhab Maliki tidak pakai bismillah, langsung alhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau di masyarakat itu mazhabnya Syafi'i, maka kita tidak boleh mazhab lain kita bawa karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Imam Masjidil Haram namanya Syekh Abdurrahman Sudais, mazhabnya Hambali. Kalau dia imam di Masjidil Haram, bismillah nyesir. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tapi begitu beliau diminta jadi imam di Masjid Istiqlal, apa yang terjadi? Syekh Abdurrahman Sudais membaca bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Heran semua orang. Kenapa Syekh Abdurrahman Sudais mazhabnya Hambali, di Istiqlal dia baca jahar? Karena dia tahu bahwa orang di Asia Tenggara mayoritasnya bermazhab Syafi'i. Kenapa tadi Ustaz Somad tidak mau jadi imam? Tak bisa rupanya Ustaz Abdul Somad jadi imam? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Kenapa Ustaz tidak mau maju ke depan? Saya tak tahu masjid ini bismillahnya sir atau jahar. Saya takut kehadiran saya merusak ukhuwah di antara. Maka saya serahkan. Ustaz maju ke depan. Maju imam. Subuh tadi Ustaz jadi imam, ya. Di rumah saya, di pondok saya jadi imam. Subuh tadi, saya kalau jadi imam subuh pakai kunut. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita pergi ke India, Pakistan, Bangladesh, Turki, mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi tidak pakai kunut. Kenapa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak ada kunut? Karena sejak revolusi King Abdul Aziz 1924, Saudi Arabia memakai mazhab Hambali. Hambali tidak pakai kunut. Ustadz di Maroko 2 tahun, ya. Maroko itu mazhabnya apa? Maliki. Mazhab Maliki pakai kunut? Pakai, tapi kunutnya sebelum rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum rukuk baca kunut. Kunutnya enggak bunyi. Kunut silent namanya. Nah, setelah baca kunut baru rukuk. Setelah rukuk i'tidal baca kunut, itu mazhab Syafi'i. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Antara Maliki dan Syafi'i pun ikhtilaf. Syafi'i setelah rukuk, Maliki sebelum rukuk. Tidak usah dipermasalahkan. Yang penting sholat. Tapi kalau ikhtilafnya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jangan diikuti. Ada teman saya, Pak Ustadz, gimana? Sholatnya pejam mata aja. Kau udah sholat tadi? Sudah. Kok nggak gerak? Ini namanya sholat batin. Kalau ada nanti yang sholat batin, diam aja, kasih tahu sama istrinya di rumah, jangan kasih suamimu makan. Nanti kalau dia marah, nasi mana? Nasi batin, Mas. Mana ada? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun
hasanah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nabi sakit hari Rabu, meninggal hari Senin. Sakit kerasnya hari Rabu, disiram pakai air 5 kirbah. Kirbah adalah kulit kambing yang dijahit, diisi dengan air, disiramkan. Nabi terbangun. Ketika Nabi terbangun, apa katanya? Bawa aku ke masjid, mau sholat berjamaah. Dibopong, dipapah. Sebelah kanan Sayyidina Ali, sebelah kiri Fadl bin Abbas. Abbas membawa, kakinya menyeret demi untuk sholat berjamaah. Kenapa sekarang orang tidak sholat berjamaah? Alhamdulillah, masjid kita melimpah ruah hari Jumat.